Halo guys, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Anda pendatang baru? Anda mau jago trading? Anda masih subscribe ya? Oke teman-teman, nah channel saya ini akan membuat Anda menjadi trader profesional dari pikiranmu, dari cara berpikirmu ya. Jadi subscribe, jadi seminggu Anda bisa terima beberapa video. Oke teman-teman. Hari ini kita akan berbicara tentang emas, kawan. Emas jatuh lagi ya semalam. Kemarin Jumat gila-gilaan. Oke, jadi sehingga saya melihat ada yang komen itu memprihatinkan saya gitu ya. Kenapa? Ada orang mengatakan, bisa nggak coba buat emas itu minggu depan jadi 2.000? Ya, semalam ada yang komen. Coba kalau bisa emas minggu depan jadi 3.000. Sekarang pertanyaan saya, Mas mau jadi 10.000, Anda dapat duit berapa? Ya kan? Jamin dah Anda pasti untung kalau emas naik. Nyatanya emas dari 800 sempat naik sampai 2.000 kok. Anda untung berapa? Ya kan? Nah, apakah dengan emas terus terus naik Anda pasti untung? Ya, banyak orang juga sebaliknya call margin juga kok, ya. Nah, dengan pernyataan-pernyataan seperti itu membuat saya prihatin. Oleh karena apa? Oleh karena Anda masuk market itu pertama itu pasti tanpa perencanaan, tanpa trading plan yang baik. Oke. Kedua, Anda pasti tidak memiliki teknik dan manajemen yang baik. Ini yang saya sebut dalam video saya itu kesalahan, tiga kesalahan para trader amatiran. Mohon maaf ya. Ya, bukan amatiran, kesalahan trader ya. Kalau nggak mau disebut amatir lah ya. Karena hampir rata-rata begitu. Nah, kedua, orang yang ngomong begini, Anda masuk market itu pakai sistem Anda berharap dan hayal, pakai feeling ya. Nah, ini Anda mendingan kalau begini sebaiknya Anda lupakan trading. Benar, ya. Berarti Anda masuk market berharap besok minggu depan naik, naik, naik ya. Apa kalau perlu bakar kemenyan gitu ya, tapi malah turun terus ya. Oke, teman-teman. Jadi, oleh sebab itu teman-teman penting, berkali-kali saya ngomong penting, penting, penting Anda belajar. Ya. Anda harus kalau perlu mau trader serius Anda harus butuh mentor untuk membimbing Anda. Anda harus ikut training secara advance. Nah, sekalian promosi ya. Jadi saya setiap saat ada kelas price action secara advance, ya teman-teman kalau berminat silakan. Kalau mau serius di dalam trading Anda, mau cari hidup di sini, tidak ada cara lain selain Anda harus belajar. Jadi Anda bisa hubungi WhatsApp saya di dalam deskripsi ini atau ada website juga di situ ya. Kemudian sekali lagi saya selalu katakan yang pemula Anda mau belajar ingin tahu, Anda jangan pakai akun real, pakai akun demo. Ada di deskripsi saya ini linknya ya, broker untuk buka akun demo dan realnya juga bisa di situ ya. Oke. Terus teman-teman sekali lagi trading harus mandiri, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat signal orang. Kalau lihat signal orang segampang itu mah ya. Kita nggak perlu belajar setengah mati ya, bayar setengah mati begitu. Oke? Dan Anda berpikir daripada Anda rugi banyak, sebaiknya Anda investasikan waktumu dan investasikan sedikit uangmu untuk mencari orang yang tepat untuk mengajarin Anda. Itu yang paling penting yang Anda percaya gitu ya. Oke, teman-teman, begitulah pesan-pesan wisdomnya untuk jadi trader. Oke, kita kembali hari ini melihat emas. Teman-teman, kalau kita lihat emas, belakangan saya melihat itu ya, berita-berita fundamental itu sama sekali
tidak berlaku gerakan market belakangan. Kenapa? Kita bincang-bincang dikit secara wawasan emas fundamentalnya. Kalau kita lihat fundamental harusnya emas naik tetapi malah turun kan ya. Kita lihat apa itu ya? Kita lihat harusnya kenapa naik karena persoalan fundamental. Misalnya kita melihat dunia COVID masih tidak ini ya. Kemudian dolar melemah. Kenapa? Karena Amerika stimulus terus. Ini pun sebentar lagi mau stimulus. Dan kita melihat hubungan Amerika dengan Cina juga tidak baik-baik gitu loh kan. Harusnya ini akan menggeret emas naik. Tapi kenapa malah turun kan? Itu secara fundamental memang ini orang fundamentalis mungkin lagi pusing ini ya. Ya, tidak ini, oke. Oke, makanya kita butuh teknikal ya. Teknikal kita tidak perlu dia mau naik 3.000 kek, 10.000 kek ya. Mau tidak naik kek, yang penting dia bergerak kan intinya ya. Oke. Kita bicara teknikal dah ya. Jadi fundamental hanya buat kita dengar-dengar beritanya aja ya, iseng-iseng gitu ya. Oke, makanya teknikal inilah akan menyelamatkan kita ya dalam segala situasi begitu. Baik, kita lanjut ya, emas ya. Oke, kita lihat kenapa ini ya kemarin tuh mulai Kamis, Jumat emas terjun bebas. Kita selalu lihat indeks dolar. Ya. Indeks dolar memang Jumat kemarin itu ya seperti saya bilang, ini pun saya garis ya, teman-teman masih ingat ya minggu lalu ya. Ini US dolarnya itu ini sudah ketemu support ya, kita tahu dolar bakal naik, betul-betul naik kan. Jadi teknikal lebih mendahului fundamental bukan ya. Oke, kita lihat ya. Kemudian kalau ini naik kan ini lawan emas, jadi emas tuh turun teman-teman. Tuh, turun kan? Nah, emas juga kena di resisten kan? Ya, turun ya. Mirip-mirip ya. Ada saatnya mirip, ada saatnya berlawanan mereka ya. Oke. Nah, untuk detailnya makanya Anda perlu ikut workshop saya ya. Oke. Sekarang kita lihat kayak begini. Emas kondisi kayak begini ya. Gimana? Jadi teman-teman kalau lihat video saya yang Jumat kemarin terbit tentang pola ABCD. Nah, teman-teman lihat ya, saya ada bilang bahwa itu targetnya. Kalau teman-teman lihat kembali, ini persis nih. Mana nih kemarin Mas ya? AB, ya kita lihat coba teman-teman, buktikan ya. Ya, ini kan AB sama dengan CD kan, kita clone ya. Penurunan emasnya. Maksudnya kita copy biar sama panjang. AB sama dengan CD. Tuh, persis nggak? Capai target nggak teman-teman? Ya, baru Jumat kemarin kita ngomong kan ya. A, B, C, D. Nah, sekarang tuh persis tuh, dia mulai koreksi tuh. Ya, persis targetnya di sini. Betul nggak teman-teman tuh? Ya, persis ketemu target dia. Tuh, ya. Nah, teman-teman boleh cek video saya semalam tentang pola AB sama dengan CD ya. Tuh, persis nggak? Sekarang kalau lihat kayak begini kita berharap dia mulai koreksi deh ya. Mulai naik deh, yang menghayal emas 2.000 3.000 itu semoga bisa selamat ya. Kita kasihan mereka itu ya. Harap-harap cemas.
Atau mungkin sudah call margin kali ya. Oke. Oke, kita ya. Begitu ya teman-teman ya. Kita sekarang lanjut untuk melihat satu gerakan 1 minggu ke depan gimana. Oke. Kita melihat. Kita melihat dari daily. Apakah teman-teman kalau secara daily sebenarnya dia sudah sangat emas itu dia break ini ya. Dia sudah membreak support. Ada cenderungan dia masih bergerak bisa turun lagi loh teman-teman ya. Nah, kalau dia turun sampai di mana? Oke. Jadi ini adalah range pergerakan market minggu depan ini. Lalu kita gimana? Oke ya. Kita lihat skenario trading kita adalah pertama, teman-teman, kita melihat tren yang lagi turun, kita cenderung persiapkan langkah pertama buat sell dulu. Ya. Oke. Di mana kita sell? Oke, kita akan tunggu dia koreksi. Ini kan mulai koreksi naik ya. Oke. Ya, ini saya hapus dulu biar nggak ganggu ya. Karena di sini ada ini, maka teman-teman kita boleh bikin rencana sell di sini. Sell, kita buat stop loss di sini. Target 1, target 2. Oke ya. Skenario pertama ya. Harus stop loss. Ini yang menyelamatkan Anda. Kalau tidak ada stop loss habis, apalagi emas ya. Kemudian kita tap target profit. Sini. TP2. Target profit 2 di sini. Oke. Teman, ini yang skenario pertama. Skenario kedua. Kalau mau buy boleh nggak? Boleh, yang penting dia mau bergerak. Buy-nya harus di mana ya? Oke. Kalau mau buy teman-teman, kita lihat ya. Tadi kita cari itunya di mana. Bentar, saya balik lagi ya. Tadi ini hapus dulu. Ya, ini adalah support yang cukup kuat. Kalau mau buy adalah kita buy di sini. Oke, saya turunin ini dulu ya. Oke. Buy di 1672 ya. Kita
stop lossnya di sini. Target 1. Target 2. Oke, ini karena buy jadi ya saya kasih warna biru biar gampang ingatnya. Oke. Buy. Ini ya, angka ini ya, 1674.553. Masa si stop loss. Karena kita tidak tahu harga itu akan sampai di mana, tetapi kita harus punya rencana trading yang menyelamatkan. TP1. TP2. Oke. Ya, buy di angka ini, TP1-nya ini angkanya, stop loss-nya di sini, TP2-nya di sini. Ini buat kalau dia nyentuh sampai ke sini ya, teman-teman, kita boleh melakukan buy untuk minggu depan. Nah, kemudian kita coba sekarang. Kalau kita mau sell, koreksi sell, teman-teman ya, saya lebih cenderung lihat koreksi sell-nya ya. Kita bisa pakai ini. Kita akan pakai untuk dia koreksi sampai di mana kita lihat ya. Kalau kita pakai Fibonacci misalnya, apakah sama nggak dengan yang tadi posisi kita sell? Kalau dia ini betul-betul ini mantul, maka kita bisa dari sini ya. Ini 50618 benar ya. Berarti tadi yang tadi kita pasang posisi sell bernama Fibonacci pun smart. Oke. Oke. Kemudian kita uji. Berarti itu level-level cukup kuat ya. Oke, saya pikir teman-teman untuk minggu depan sementara itu dulu. Jangan terlalu banyak melakukan entry. Kebanyakan entry justru membuat kita seringkali menjadi loss. Ya, oke ya teman-teman. Semoga ini bisa berhasil. Dan salam sukses untuk kita semua.